Petualangan kali ini merupakan perjalanan yang penuh tantangan, melintasi jalanan tanah berbatu atau bahkan harus memacu mobil melintasi ngarai atau lembah yang sangat memacu adrenalin ini. Kenapa? Wow, secara tak sengaja salah seorang offroader melihat keberadaan seekor ular endemik Sumatera yang sedang berkamuflase di antara ranting dan hijau daun. Seperti komando, kami pun langsung menghentikan mobil, baik saya maupun teman-teman yang penasaran dengan ular yang satu ini. Ini Trimeresurus, jadi jenis ular punai, ular makan burung. Dia jenis viper, ular bertaring panjang, berbisa pak. Tapi yang ini gede banget loh pak. Termasuk gede ya? Gede ini. Gak salah lagi, ular berkulit cantik dan pandai berkamuflase di antara ranting dan dedaunan yang seirama dengan warna tubuhnya ini adalah ular wackler yang tergolong dalam jenis ular berbisa dan memiliki taring sangat panjang. Ini sih sebenarnya bukan jenis ular yang agresif, tapi dia memiliki racun dan taring yang panjang. Ini Pak perkirain ini taringnya bisa sampai 2,5 cm. Kalau malam dia baru gerak jadi makan, tapi kalau siang dia tidur nih kayak gini nih. Cantik ya? Ini warna hijau kan? Iya. Dia berkamuflase sama daun. Iya. Jadi ini untung awas bapak siapa yang lihat tadi pak? Oh nampak, kalau nggak kan bahaya itu. Coba kita coba. Kena juga bang ya. Ini harus pelan-pelan. Sebenarnya ular ini sendiri nggak seberapa agresif ya. Cuma kalau misalkan kaget dia baru matuk. Kita pelan-pelan aja megangnya kayak gini nggak apa-apa. Tuh. Yes. Jadi Ji. Aktif dia. Wow. Dia masih berbisa. Sangat masih berbisa. Nanti kita bisa lihat taringnya. Iya. Kalau masih ada taringnya, dia pasti masih berbisa. Ini kayaknya hamil nih. Kayaknya hamil soalnya lihat bagian perut belakang ini kan gendut. Tuh lah, gerak. Itu nama des. Santai. Ini harus pelan. Masalahnya kalau misalkan kita sampai kena patok, jauh dari rumah sakit kayak gini bahaya banget pak. Iya betul. Dia ini beranak. Jenis viper kebanyakan beranak. Dia bertelur di dalam perut. Setelah itu menetas di dalam perut juga, dikeluarin anak-anaknya. Bisa sampai lebih dari 30 ekor jumlah anaknya. Suatu spesies dengan vipernya Sama. sama. Dia satu spesies, cuman yang bedanya jenisnya aja. Beda jenis. Oke. Ini segitiga banget ya. Kalau Ini kepala segitiga banget. Kalau lu tangkap kita harus pelan-pelan juga. Saya punya sensor, depannya ya sensor panas. tarik aja ya. Oke. Nah, ini udah kena nih Pak. Mau pegang badannya? Pakai apa Pak? Tuh. Ya nih, informasi lagi buat pemirsa di rumah sama teman-teman IOF juga. Ular ini hanya bisa ditemuin di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ya di Indonesia. Di Jawa nggak ada. Ular ini termasuk endemik di sini. Karena kenapa? Masing-masing pulau dia punya warna-warna yang khas. Di Pulau Sumatera sendiri warnanya itu mulai hijau sampai hijau kekuningan. Agak-agak kuning gitu bawahnya, terus punggungnya ini hijau. Nah panjangnya sendiri kalau yang di Sumatera itu maksimalnya 1 meter, sedangkan yang di Sulawesi itu bisa sampai 1,5 meter. Besarnya bisa sampai sebelah tangan saya gini Pak. Kalau Ini- besar itu makan apa dia mas? Oh macam-macam, mulai dari tikus, burung, sampai katak pohon mau dia makan. Sekarang buat lihat ininya ya, taringnya yang terkenal panjang. Kenapa dia disebut ular taring panjang? Memang karena dia punya taring tuh yang panjang banget. Nah, lihat ini, lihat ya pemirsa ya. Nih, taringnya. Wih, nah, ada banyak banget taringnya tuh. Bisanya ditarik itu. Nggak, bisanya tuh ada di sini. Cuma kita nggak boleh merah bisa. Karena kalau misalkan kita keluarin, bisa aja Panji pegang bagian ininya, Panji tekan keluar bisanya. Tapi kasihan ke ularnya. Nanti dia merasa disakitin, jadi ntarnya stres dia. Nah, dan kalau stres kayak gitu dia nggak bisa hidup, kasihan. Nah lihat ya taringnya sepanjang ini. Nah lihat ini. Lumayan tuh ya. Wah, Jarum ya. Ini dia udah mulai gak nyaman dengan Panji ini sekarang. Ngejauh semua kalau lihat taringnya. Oke, ular ini sendiri sih agak pasif ya kalau siang. Masalahnya dia aktifnya di malam hari. Kalau siang dia diem kayak gini terus pura-pura mati. Ya panas kali ya. Iya, bukan. Emang karakternya seperti ini, Pak. Tapi jangan salah ya, walaupun jangan salah walaupun dia ini jenis ular yang punya bisa ya, berbisa. Tapi ular ini banyak dicari orang.
buat dipelihara. Karena cantik. Ya karena kecantikan warnanya itu dan endemik ya. Orang banyak nyari itu endemiknya, khas gitu loh. Jadi selain warna yang sangat cantik, orang juga nyari ular ini hanya bisa ditemukan di sini gitu, tempat lain nggak bisa gitu kan. Jadi apa ya, ada sesuatu yang beda lah mungkin untuk pemeliharaannya sendiri. Kalau dipelihara biaya nggak? Bahaya nggak Ji? Wah, kalau misalkan orang yang awam ya, yang belum tahu ular, bahaya. Tapi kalau misalkan pecinta ular, mungkin banyak cari ular ini untuk dipelihara. Karena bagus ya buat hiasan. Tuh lihat dia sekarang mau naik lagi ke pohon kan. Dia biasanya ngikutin nalurinya ya. Coba aja kita. Berarti udah termasuk langka ya, Ji ya? Lumayan, cukup sulit ditemukan lah. Kita beruntung lah bisa nemuin ular ini di sini ya. Ular wackler Sumatera atau Tripedolumus wackleri ini tergolong ular berbisa hemotoksin dan tergolong berbahaya meskipun tidak mematikan. Reptil yang satu ini memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu kepalanya yang berbentuk segitiga. Emang habitatnya di pohon. Nah, kenapa ular-ular berbisa itu kalau misalkan ketemu dengan manusia tuh santai, tenang, nggak kayak jenis ular nggak berbisa kan? Kalau lihat orang cepet-cepet tuh jalannya gitu. Karena dia punya bisa yang kuat ya, yang mematikan. Dia merasa dia punya senjata alam yang memang kalau misalkan gua patuk lu gitu loh ya, mati tuh kayak gitu. Jadi dia tenang, santai gitu kan, gerakannya lihat soft gitu. Oke, sekarang ularnya udah kembali ya. Kita lanjut aja ya. Menembus belantara hutan dan perbukitan di kawasan Sungai Bange memang tidak mudah. Beruntung mobil yang kami gunakan tidak mengalami gangguan, sehingga tanjakan demi tanjakan dapat dilalui dengan mulus. Konvoi mobil kembali terhenti. Seekor ular berukuran lumayan besar jatuh menimpa salah satu mobil milik offroader yang berada di barisan depan. Kaget, panik, dan takut. Begitulah yang dirasakan teman-teman di barisan mobil terdepan saat seekor ular Piton reticulatus jatuh tepat menimpa atap mobil mereka. Meski bukan tergolong ular berbisa, piton tetaplah berbahaya, apalagi di hutan belantara seperti ini. Agresivitas Piton reticulatus di depan saya ini terbangun oleh lingkungan tempat dia bertahan hidup. Saya dan teman-teman dianggap sebagai ancaman oleh ular yang satu ini. Kayaknya karena takut ya, kita panik, semua panik, ularnya juga panik. Jadi gini. Hey! Wow, galak banget ular ini. Ini ular yang benar-benar galak ya. Jarang banget nemu piton segalak ini. Lebih galak dari kobra ini galaknya. Ini galak banget. Agresif banget ya. Melilit lebih bahaya ya. Wah, kalau melilit ya. Nih, kalau bisa dikasih gini kan sebenarnya kita ini kanan. Tuh. Mau dicapok sama dia. Tuh. Enggak sih Pak, emang dia lagi Stres ya? kalau stres kayak gini takut ya. Cuma bisa lihat pagi aja kali itu ya? Enggak, semua orang sebenarnya kalau gerak coba gerak aja situ Bapak gerak-gerak gitu. Oh Iya, iya. Wih, dia lirit langsung tuh. Langsung lirit. Nah, piton ini sebenarnya jenis ular yang nggak punya bisa ya. Nggak berbisa. Cuma dia punya rentetan gigi tajam, taringnya itu sekitar 150 gigi kecil. Berbentuk air. Wah, dia lirit langsung tuh. Ayo, Bang Baron. Tolong. Panjangnya berapa ya? Coba bisa dikira-kira. 2,5 meter, 3 meternya. 3 meteran ya? 3 meteran. Oke, lihat ular ini panjangnya 3 meter dan berukuran sedang ya. Ini masih kecil sebetulnya Bang. Oh ya? Ini masih bisa Berapa? lebih besar lagi Pak, sampai 14 meter bisa. 14 meter? Ya, kalau misalkan di hutan hutan hujan tropis yang masih banyak babi, itu dia makannya cukup, dia bisa 12 meter dan besarnya bisa sekitar sebesar pohon kelapa. Pohon kelapa ya? Besar banget. Mau lihat giginya nggak? Boleh. Kalau tadi kan kita udah lihat gigi ular apa tadi itu? Ular Viper viper ya? Centimanes apa? Centimanes. Bukan, wackleri. Ular punai. Apa nih? Ya, kalau yang ini tuh lihat Pak. Tuh. Ini gigi juga kayak duri ya giginya. Tuh, banyak. Lubang itu lubang apa? Lubang nafasnya dia, semua ular punya, nggak cuma piton. Di bawah ada bang napas. Iya, semua jenis ular punya. Tuh gigi. Jadi dong dari
Enggak, sebenarnya lubang nafasnya itu kan di sini. Nah, dia punya apa? Punya tenggorokan yang menghubungkan lubang nafas itu sampai itu lubang ini. Nah, nanti sini baru yang Pas ketutup dia. Ya. Jadi kepala kecil ini kalau ukuran mangsa kambing udah masuk? Kambing belum? Belum ya? Mungkin ini Ayam ayam ya? sampai apa? Musang ya. Musang ya? Kenapa ular bisa menelan mangsa yang begini Kenapa tanpa bisa bisa gitu? nafas? Karena ini lubang nafasnya itu terpisah sama hidung. Ketika mulutnya tutup baru dia nafas lewat hidung. Tapi kalau buka dia nafas lewat sini. Nih lihat nih, dia kan buka tutup kan? Pakai klep. Nih buka tutup. Tuh. Tuh. Dia nafas itu. Oke ya. Kita singkirin aja dulu ularnya. Oke, lewat lagi. Kita jalan lagi. Ayo, mobil semuanya majuin dulu. Aku pegangin dulu ularnya. Oke, Setelah beberapa kali berhasil naik turun trek perbukitan dan menerabas semak belukar, akhirnya salah satu mobil harus menyerah ketika melintasi sungai. Sehingga kami pun harus membantu untuk mengevakuasinya. Disinilah letak kerjasama sangat dibutuhkan. Untuk membantu evakuasi mobil, hampir seluruh offroader turun ke dalam sungai. Meski aliran air tidak terlalu deras, namun bebatuan besar agak membuat mobil kewalahan saat melintasinya. lagi asik-asiknya main, ternyata ada salah satu mobil yang mengalami kerusakan. Mungkin kemasukan air ya, ini ya. Bagian-bagian kelistrikannya kemasukan air sehingga mungkin. Awas ya. Mana ular? Mana? Ular. Awas, besar nih. Ular. Kehadiran ular berukuran sangat besar yang tampak samar-samar di antara bebatuan sungai sontak membubarkan kerumunan offroader yang sedang berusaha keras mengevakuasi salah satu mobil yang mogok. Cukup berbahaya mendekati ular piton sebesar ini di dalam sungai, karena pada dasarnya ular lebih lincah dan cepat gerakannya bila berada di dalam air. Tolong, Tenaga piton besar ini terlalu kuat bagi saya jika menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, saya harus tetap waspada dan terus memantau posisi kepala ular. Karena jika berhasil memegang bagian kepalanya, saya bisa lebih mudah untuk mengendalikannya. Nah, pemirsa, inilah sanja kembang atau Piton reticulatus yang tadi kita tangkap di situ tuh. Kayaknya ular ini lagi merendam diri ya. Biasanya di siang hari kayak gini, ular sebesar ini memang sering berjemur. Habis berjemur, setelah badannya terasa hangat, ia memasukkan tubuhnya ke dalam sungai untuk mendinginkan kembali tubuhnya supaya suhu tubuhnya stabil. Bantu ngangkat ininya, Bang, lehernya. Oke. Wah, ini nggak gampang ngangkat ini. Masalahnya kan terasa kan tenaganya kuat banget. Ini kuat banget tenaganya dan ularnya sudah besar ya. Panjangnya hampir 7 meter ada ya. 7 meter ada lah. Nggak sampai 8 meter tapi 7 meteran ini. Besar banget. Tadi hampir aja Panji beberapa kali ya celaka karena ular ini. Pertama hampir kelilit. Kedua kaki Panji udah mau digigit. Untung Panji langsung cepat tuh. Kalau enggak pasti kena itu. Oke nih kawan-kawan, sekarang gimana nih? Kita